Yuk, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Seluruh account yang dimiliki oleh perusahaan jasa akan disatukan dalam satu bagan akuntansi atau dalam istilah asing chart of account yang terdiri dari 5 bagian, yaitu. Jadi, kita cancel dulu. Oke, kita open aja ya. Jadi yang masukkan adalah bagiannya itu terdiri dari ini loh. Aset, liability, equity, income, kemudian expense. Jadi kelompok besarnya itu terdiri dari 5 jenis, kayak seperti di persamaan dasar itu loh. Persamaan dasar akuntansi kan aset, liability, equity, income atau pendapatan, kemudian expense. Jadi bagian chart of account-nya itu adalah 5 garis besarnya adalah 5 bagian itu. Kemudian soal selanjutnya. Urutkan berdasarkan tipe akun berdasarkan angka terkecil yang digunakan MYOB. Jadi angka di MYOB itu kan kepalanya beda-beda. Jadi kalau aset itu 1, liability 2, equity 3, income 4, cost of sale 5, expense 6, other income 8, dan other expense 9. Jadi kalau ini kalian geser-geser diurutkan. Jadi yang pertama urutan tadi kan aset. Terus kemudian kita lanjut ke liability, equity, income, dan cost of sale. Terdapat beberapa tipe akun yang terdapat dalam klasifikasi aset antara lain. Jadi yang ada di sini loh, ketika kalian buat akun baru, new ya. Kemudian ini, antara lain ada bank, account receivable, other current asset, fixed asset, other asset. Untuk yang golongan aset. Jadi yang ada di sini apa sih? Gitu. Jadi kalau yang kepala 1, ketika ini ya, coba kita edit ini. Ini kan kepalanya udah 1 nih. Nah, kan terbatas bank, account receivable, other current asset, fixed asset, dan other asset. Coba yang pertama, itu di opsi pertama adalah salah karena ada other current liability. Opsi ketiga salah karena ada kelompok klasifikasinya credit card. Credit card itu golongan 2 atau golongan utang. Kemudian yang ketiga itu salahnya di investment. Tadi tidak ada investment. Adanya tadi hanya bank, account receivable, other current asset, fixed asset, dan other asset. Jadi kalau dia itu investasinya untuk diperjualbelikan, maka dia untuk seperti marketable securities itu masuknya golongan bank karena dia kas, lancar sekali, bisa kalian gunakan coba langsung dapat uang. Tapi kalau dia untuk investasi, kita bisa masukkan ke other asset, bukan ke golongan investment sendiri. Kemudian selanjutnya yang ini adalah cash, current asset, dan account receivable. Yang tidak ada itu adalah cash. Jadi cash itu masuknya ke golongan bank. Berikut yang bukan merupakan akun berjenis header. Berjenis header. Cash and bank, current asset, account receivable, other income, operating expense. Jadi yang bukan headernya itu cash and bank. Cash and bank itu headernya itu bisa isinya cash kecil atau petty cash, terus ME itu marketable securities dan yang lainnya. Yang bukan header itu account receivable. Kemudian selanjutnya, agar dapat membuat jurnal otomatis untuk setiap transaksi pembelian, penjualan, penerimaan kas, pembayaran kas, jurnal penutup akhir periode, dan jurnal otomatis lainnya, menu dalam program MYOB adalah, ingat kalau kita kemarin Ibu bilang, kenapa sih kita harus atur link account? Karena kalau kita tidak mengatur link account-nya, nanti kita tidak tahu ketika ada
transaksi pembelian, penjualan, baik tunai maupun kredit, nanti transaksi itu masuk ke akun yang mana. Jadi untuk mengatur otomatisasi itu, jurnalnya nanti kita pakainya ke link account sini. Jadi kita aturnya di link account. Maksudnya yang gimana sih, Bu? Maksudnya adalah seperti ini. Ketika kalian nanti masukkan transaksi sales, karena kita sudah atur link account-nya, enter sales. Kita buat aja Mr. X dulu ya. Oke. Karena kita belum entry supplier-nya. Terus kemudian, nah ini kita masukkan chipnya misal 1 dan lain sebagainya. Lah. Maaf. Belum. Jadi kita ini dulu. New ada dulu. Kita lihat dari contoh transaksi yang sudah ada dulu. Explore ya. Kita coba contoh transaksi. Kita coba dari transaction journal sales, enter sales, kita masukkan coba ini 1 ship, 2 back order, kita pilih itemnya misalnya color large, terus nah ini yang dimaksud adalah ini. Oh, langsung muncul trade debtor. Kita kan nggak masukkan tuh akun trade debtor, tapi langsung otomatis keluar akun trade debtor. Nah, ini kita aturnya di mana? Kita aturnya adalah di link account tadi. Kalau link account kita salah, maka transaksi yang di sini jurnalnya akan salah. Yang dimaksud otomatis itu seperti itu. Jadi kita kan tadi tidak ngetik nih di sini trade debtor, sales, GST collected, equipment, inventory, kan kita tidak menginput. Tapi kok ke jurnalnya keluar karena kita sudah mengatur di setup link account, sales account, ini trade debtor, makanya keluarnya trade debtor. Itu namanya bisa jurnalnya secara otomatis. Jadi untuk mengaturnya kita pilih setup link account. Dari menu setup, kemudian pilih setup isi assistant, lalu pilih account dan next, merupakan langkah dalam entry neraca saldo awal. Ini kalau kemarin yang praktek pasti bisa. Kalau membuat daftar akun, kita pilihnya adalah account list, kemudian kita klik new. Kalau yang setup, isi setup assistant, pilih account dan di next masukkan saldo. Ini terus ada congratulation, nilainya itu 0, balance dunia 0, berarti adalah langkah mengisi neraca saldo awal. Pengisian saldo awal dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain setup balance, account opening balance. Jadi bisa melalui setup isi setup assistant. Jadi bisa dari sini setup isi setup assistant, nanti pilih account, atau dari setup balance, account opening balance. Ini juga untuk mengisikan saldo. Jadi ada 2 cara untuk mengisi saldo awal. Terus akun berikut yang merupakan akun kontra dan harus ditulis negatif dalam setiap saldo awal akun adalah dividen dan sales account. Karena dividen itu dia itu termasuk golongan kelompok 3, tapi saldo normalnya dia debit. Padahal golongan kelompok 3 atau golongan equity itu saldo normalnya adalah kredit. Maka kita harus menuliskan minus dia agar saldo kita bisa sesuai dengan apa yang ada di buku catatan kita. Sales diskon juga demikian. Sales diskon itu kelompok sales. Sedangkan kelompok sales itu saldo normalnya adalah kredit. Tapi sales diskon saldo normalnya debit, maka harus kita tuliskan minus. Nah, ini salah nih, petty cash itu memang posisinya benar. Ini juga akun receivable, akun payable ini beda posisi, sudah sesuai dengan akunnya masing-masing. Purchase discount, cost of sale, allowance for debt full. Ini benar, tapi yang ini tidak, karena dia sesuai dengan jenis akunnya. Bank loan, rated earning ini juga, ini benar, minus, tapi kalau yang ini tidak. Apabila salah dalam penentuan jenis akun, maka akan berpengaruh dalam penggunaan akun ke depannya. Dari daftar berikut yang
per bank adalah marketable securities. Kalau bank loan itu long term. Kalau bank service charge itu masuknya expense. Interest revenue juga income. Interest expense juga expense. Jadi yang termasuk golongan bank adalah marketable securities. Ketentuan perpajakan yang terdapat dalam program MAYOB perlu disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Menu untuk mengganti pajak adalah yang kemarin kita hapus, terus kita sisakan NT dan GST. Itu masuknya di list, kemudian tax code. Yang dimaksud menyiapkan kode pajak untuk MAYOB adalah yang ada di kita, yaitu karena kita perusahaan, karena kita jual beli barang atau jasa, makanya terkena pajak pertambahan nilai. Terus, jenis pajak yang terdapat dalam MAYOB diantaranya adalah NT yang merupakan singkatan dari non-reportable karena dia tarifnya 0, jadi dia tidak dikenakan pajak, makanya tidak perlu dilaporkan. Dalam pembelian dinyatakan bahwa fresh tax code NT, artinya kalau NT not reportable berarti dia tidak kena pajak. Artinya adalah tidak ada beban pajak dalam pembayaran biaya angkut pembelian. Saat pengaturan pajak, akun yang disediakan sebagai pengganti GST collected adalah GST collected kita masukkan ke PPN keluaran atau VAT collected atau VAT out. Kalau GST paid itu masuknya adalah gantinya akunnya adalah VAT in atau VAT paid atau PPN paid. Agar transaksi penjualan secara kredit langsung dapat menambah akun piutang, maka kita harus membuat daftar akun piutang melalui menu. Ini walaupun kita belum praktek, pasti kalian sudah tahu kalau nambah pelanggan, piutang itu kan dari pelanggan, berarti dari customer. Card file, new, card list, pilih card type customer. Ini nanti besok yang harus kalian praktikkan di pertemuan selanjutnya adalah ini. Saat pengaturan pajak, akun yang diisikan sebagai pengganti GST paid. Kalau kayak tadi GST collected, kalau ini GST paid adalah PPN in atau PPN income. Menu pada Common Center yang digunakan untuk menginput transaksi kas masuk yang bersumber dari pelunasan piutang. Nah, ini walaupun kita kas masuk penerimaan tapi bukan banking. Kita masukkannya dari sales karena ketika kita menjual kita masukkannya ke sales, maka supplier kita maka customer kita akan terrecord di sales utangnya. Jadi untuk ketika ada pelunasan kita bukan dari bank walaupun itu penerimaan kas. Kita masukkannya sales receive payment. Jadi kita masukkannya itu dari kita cancel dulu, erase. Dari sales receive payment, bukan dari banking receive money. Karena nanti kalau dari banking receive money, maka data piutangnya itu tidak terhapus kalau dia tidak diakui kalau dia sudah membayar. Karena tidak terlink. Mengisi saldo awal dapat dilakukan mengurutkan cara berikut ini. Nah, caranya sudah ada tadi, harusnya ini bisa setup assistant, kemudian account, next isikan saldo. Ini kalau salah ya kebangetan karena di soal yang sebelumnya tadi sudah ada. Besarnya tarif pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa. Ini jelas tahu di pelajaran perpajakan juga ada. Besarnya adalah 10%. Besarnya non-reportable kalau NT itu adalah karena dia tidak dikenakan pajak, maka besarnya adalah 0%. Nah, demikian hasil pembahasan. Ibu harapkan setelah ini videonya bisa bermanfaat untuk kalian. Silakan diputar bolak-balik terserah. Kemudian setelah itu Ibu harapkan kalian tolong menjawab kembali soalnya, tapi jangan lihat videonya. Ya, jadi videonya ditutup, kemudian soalnya dikerjakan kembali. Linknya masih sama.
Jadi nanti kita lihat hasil kalian setelah belajar itu dan sebelum belajar bagaimana. Ibu sampaikan sini dulu videonya, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Silakan diperhatikan dengan baik-baik. Kalau mau diulang kembali silakan. Kalau sudah selesai silakan link ujiannya dibuka kemudian dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.